الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحنجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق الوهود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد سند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما نبت الدر وعوراك عود وسلم تسليما كثيرا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang jamaat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada kita semua. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus meninggalkan seluruh larangannya. Dalam Al-Quran Allah berulang kali memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, dan perintah ini tentunya Allah ingin terus mengajarkan kepada kita agar kita mencas keimanan kita terus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita selalu berdoa, bermunajat semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Apapun yang kita lakukan, mulai bangun tidur hingga tidur kembali, bahkan ketika tidur pun kita mohonkan ada keberkahan di situ. Ada kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap hembusan nafas kita. Tentu juga kita bermohon kepada Allah agar kita tetap istiqomah mentauladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang Rasul diutus hanya untuk memperbaiki akhlak. Wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Dan tentunya juga kita berusaha semaksimal mungkin ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan siap berserah diri sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekitar 2 hari lagi di tepat tanggal 7 Juli itu bertepatan dengan pergantian tahun Muharram dari 1445 Hijriah menuju 1446 Hijriah. Momentum Muharram ini biasanya kita peringati untuk mengambil hikmah-hikmah untuk kita semua untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya momen pergantian waktu, ada pergantian waktu tiap detik, ada pergantian waktu tiap menit, ada pergantian waktu tiap jam, ada tiap hari, ada tiap pekan, 7 hari, ada tiap bulan, antara 28, 29, 30, bahkan terkadang 31 hari, bahkan ada yang tiap tahun.
Momen-momen pergantian waktu ini harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin kalau per detik momen itu tak sulit kita. Apa indikatornya? Biasanya harusnya seorang mukmin atau seorang muslim sebelum dia tidur, sebelum dia berdoa, bismika Allahumma wa bismika ahya wa amut, itu dia merenung sebentar. Waktunya dia pergunakan untuk apa hari itu? Apa yang bermanfaat sehingga menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah waktu yang 24 jam itu yang kita pergunakan itu menambah kedekatan kita kepada Allah? Atau malah membuat kita semakin jauh kepada Allah? Dalam 24 jam kita bisa membaca Al-Quran, berapa jam kita sisihkan untuk membaca Al-Quran? Alhamdulillah, tentu kalau mahasiswa pendidikan kader ulama yang sebentar lagi akan khirij, keluar dari madrasah yang durasinya 3 tahun, tapi sejatinya disitulah kalian bermula belajar di masyarakat. Pergantian waktu. Sekitar 3 tahun yang lalu kalian hadir di majelis ulama menimba ilmu, pelan-pelan sini sudah hampir 3 tahun dan kalian akan keluar. Disitulah kalian, tempat kalian mengabdi sekaligus memanfaatkan ilmu-ilmu kalian yang kalian timba. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudahkah sepekan itu meningkatkan keimanan kita kepada Allah? Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kata Allah kepada Nabi Muhammad, kalau ada hambaku bertanya kepadaku tentang aku, jawablah, aku itu dekat. Saudaraku, Allah saja memposisikan dekat dengan kita hambanya. Masa kita mau jauh-jauh dari Allah? Dan agar kita terus dekat dengan Allah, maka lakukanlah amal-amal yang memang menjadikan hati kita dekat dengan Allah, termasuk sholat Jumat. Ini kewajiban dan ini mendekatkan kepada Allah. Makanya salah satu rukunnya itu adalah wasiat takwa, dekat dengan Allah, bertakwa kepada Allah. Kalau untuk sekolah mungkin tiap tahun dia berganti. Hari ini kelas 1, besok kelas 2. Kalau di perguruan tinggi mungkin tiap semester. Setahun 2 kali, dari semester 1 naik ke semester 2. Tahun depan di semester 3. Apa perubahan yang kita buat? Bagi kita yang tidak di sekolah, itu jauh lebih penting. Seperti bagi saya dan kawan-kawan yang sudah tidak sekolah lagi, apakah usia yang bertambah itu mendekatkan kita kepada Allah? Setiap aktivitas itu, ketika kita berjalan, apakah jalan itu mendekatkan kita kepada Allah? Ketika kita makan bersama keluarga, kemana yang kita makan? Apakah tempat makan kita mendekatkan kita kepada Allah? Dalam hadis Rasul katakan, orang yang merugi itu kalau harinya sama saja merugi. Yang beruntung itu kalau kita lebih baik. Apa bahasa lebih baik itu? Ya lebih dekat dengan Allah, karena memang kita diciptakan hanya untuk menyembah kepada Allah. Bukan lebih baik artinya harta kita lebih banyak.
Tapi kalau harta kita lebih banyak, tapi kita dekatnya lebih kepada Allah, maka itu jauh lebih baik. Jadi jadikan semua itu menjadi kedekatan kepada Allah. Ketika kita bertugas, misalnya dosen mengajar, jadikan tugas itu lillahi ta'ala. Ketika mahasiswa PKU belajar, kalian sedang berjihad, pahala jihad syahid. Kalau mahasiswa saja berjihad, bagaimana dengan gurunya, dosennya? Tentu lebih berjihad lagi. Nah, kalau kita saja di kelas itu disebut berjihad, bagaimana dengan orang-orang yang mencari pekerjaan di kantor? Itu juga sedang berjihad. Kalau diluruskan niatnya karena Allah, perintah Allah, karena bekerja itu perintah Allah, belajar itu perintah Allah, dan hampir sama ketika kita melangkahkan kaki ke masjid yang kita cintai ini juga perintah Allah. Hanya saja dalam Islam dibedakan dengan ibadah mahdoh dan ibadah ghairil mahdoh, tapi seluruhnya adalah ibadah karena kita hamba yang memang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan Allah ciptakan kita hanya untuk menyembahnya. Maka setiap langkah kita, apapun yang kita buat, jadikanlah itu dalam rangka menyembah kepada Allah, untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memicu kita, menjadikan hari kita lebih baik dari yang lalu. Bahkan Allah bersumpah demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Allah bersumpah waktu itu sangat banyak merugikan kita, kecuali orang yang beriman, orang yang beramal saleh, yang saling menasehati. Maka pergunakan waktu kita sebaik-baiknya, dan itu takkan pernah terulang. Bagi saya yang hampir 50 takkan pernah lagi terulang usia-usia mahasiswa PKU di mana fisik kuat, pikiran kuat, wajah masih berseri. Manfaatkanlah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita manfaatkan selagi usia kita ada. Mudah-mudahan sebagaimana sabda Rasul, sebaik-baik manusia man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Semakin panjang diberikan panjang usia kita kepada Allah, semakin kita berbuat kebaikan, dan berbuat kebaikan itu adalah tanda kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita terus bertakwa kepada Allah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-muta'al sa'al wa sa'al lisa'il bashar wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyu wa mutahhar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala sallama bil qadima faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima wa amran hakima tanbihan lakum wa ta'lima wa tashrifan liqadri nabiyyi wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khzul man khadha al-mu'minin a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal muslimina fi Palestin wa fi kulli makan innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurukum wallahu subhanahu wa ta'ala aqimus salat.